Langsung kita melanjutkan agenda kedua. Ada program kita namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Siapa itu? KRS namanya, Keluarga Resiko Stunting, yang kira-kira dalam 1000 hari kehidupan ini punya potensi resiko stunting. Tadi Anda anak yang belum 24 bulan, karena harapan kita targetnya 1000 hari kehidupan. Lebih fokus ke ini. Kenapa? Ini salah satu kita sebut KRS karena memang satu hamil, kedua kondisi ekonominya juga mohon maaf mungkin belum beruntung, ini juga rumah ngontrak, kerja juga gajinya jauh dari teman-teman jurnalistik, kira-kira gitu. Ini perlu asupan gizi buat ibu hamil karena dalam rekamnya itu lingkar lengannya kurang, berat badannya kurang. Per 1 Februari kemarin sudah diintervensi melalui program nutrisi. Kita punya 4 menu untuk gerakan orang tua asuh cegah stunting. Salah satunya menu nutrisi, ada air bersih, ada RTLH, ada edukasi. Karena ini butuhnya nutrisi untuk ibu hamil, kita kasih nutrisi per hari cantasnya 15.000 sampai nanti 1000 hari kehidupan atau 2 tahun. Mulai dari hamil nanti kita perhatikan sampai 2 tahun ke depan. Sementara ini kita cek sampai 6 bulan ke depan. Apa itu? Mulai dari sekarang bulan Januari berarti sampai Februari sampai nanti bulan apa? Agustus ya, sampai Agustus. Kita pantau betul memastikan nanti anaknya sehat, ibunya sehat. Itu fungsi Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang se-Indonesia kita lakukan gerakan. Intinya itu. Berapa sasaran kalau untuk Genting? Kita targetnya nanti 1 juta se-Indonesia, cuma nanti per kabupaten tergantung dari nanti seperti apa kondisinya. Boyolali sih bagus sih, saya kira nggak tahu prevalensinya berapa Boyolali, prevalensi stunting nggak hafal ya, nanti kita cek ya. Tetapi kalau Boyolali agak oke lah, walaupun oke, saya kira-kira pikiran saya begini, menyelamatkan 1 orang sama dengan menyelamatkan 1 generasi. Kita nggak tahu nasib orang, ini suatu saat bisa jadi bupati, bisa jadi apa, bisa jadi menteri, jadi jurnalis, kan kita bersyukur tidak stunting. Jadi juga kita harapkan nanti generasi yang kira-kira menjadi penerus generasi emas Indonesia sehat walafiat. Intinya itu. Realisasinya ada berapa? Dari 1 juta itu. Kenapa? Dari 1 juta itu realisasi Per hari ini sudah 34.000 anak yang sudah kita asuh se-Indonesia. Nanti ada dashboardnya, bisa dicek per hari itu terus nambah, orang tua asuhnya nambah, anak asuhnya nambah. Kalau di Boyolali itu nggak banyak, memang kemarin ada 8 ya. Nah, ada 8 itu maksudnya 8 yang betul-betul kita awasi betul. Tapi kan bukan masalah jumlah, 8 itu suatu saat menjadi generasi penerus kan. Wallahu a'lam bishawab. Bantuannya apa aja Pak? Ini nutrisi ada 4 ya, ada 4 menu. 1 nutrisi itu per hari kasih asupan gizi 15.000 per hari, makanan. Yang kedua air bersih. Siapa itu desa yang tidak ada air bersihnya? Karena salah satu sebab stunting itu selain asupan gizi juga air bersih. Ketiga RTLH, rumah layak huni dan sanitasi. Salah satu sebab stunting tidak ada sanitasi. Orang di sini orang MCK nih. Yang keempat itu penting, edukasi. Salah satu sebab stunting itu pernikahan. 3 ya, asupan gizi, dikasih air bersih, MCK oke, tapi nek umur 14 wis nikah, potensi stuntingnya tinggi. 4 ini khusus yang di sini menunya ini nutrisi 15.000 per hari. Yang masak mana? Nah, ini yang tukang masakin setiap hari beliau kirim 2 orang tadi, 1 yang balita, ini yang ibu hamil. Kalau alokasi dari kementerian untuk anggaran Genting berapa? Ini tidak ada anggaran dari kementerian. Kita pure murni dari orang tua asuh cegah stunting. Jadi kalau APBN sementara kita lagi fokus ke edukasinya. Kalau masalah yang intervensinya enggak, sementara enggak. Kan kita ada Perpres 72 tahun 2021, tapi berakhir 2024 sambil nanti kita nunggu lagi. Kita nggak usah pikir itu, yang penting kita selamatkan anak bangsa semampu kita kreativitas, yang penting tidak bertentangan dengan aturan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Orang tua asuhnya siapa Pak? Orang tua asuh. Orang tua asuhnya ada macam-macam kategori, ada korporasi, ada perusahaan swasta, ada ya CSR, kemudian ada BUMN, BUMD, kemudian ada personal. Kalau potensi stunting di Indonesia sendiri Sekarang prevalensinya kan 21,5 ya Bu ya? 21,5. Artinya begini, 5 balita 1 orang stunting.
artinya begitu karena masih 21,5% prevalensi stunting di Indonesia. Di Jawa Tengah agak lumayan, berapa Bu ini covernya? 20,8 sama. Berarti kalau ada 5 balita, 1 orang stunting. Target penurunannya tahun ini. Sesuai dengan Bappenas 18%. Harapan kita semoga lebih bagus dari itu. Target dari Bappenas 18%. Kita ikhtiar doakan teman-teman finalis. Lagi fokus ke anak sekolah dulu. Anak sekolah, tapi juga step by step terus. Makanya saya turun ke lapangan untuk memastikan ini sudah mulai layak. Ini di Boyolali saya kira sudah saatnya. Ya, nanti laksanakan. Insya Allah pokoknya kita kerja. Insya Allah kita kerja terus sampai nanti ya semuanya kerja terus. Ya gitu ya. Pilih Boyolali kenapa Pak? Kan Jateng cuma di Boyolali. Ya kebetulan salah satu saja. Kalau masalah tempat ini Boyolali oke, kemudian sedikit case-nya juga nggak banyak. Artinya nanti juga bisa menjadi contoh yang lain. Tapi kalau prevalensinya untuk stunting ya rata-rata sih. Jadi ya ini salah satu contoh sih. Gitu. Oke. Ya. Boyolali memang selalu tersenyum. Keren, suwun.